5 perkara yang dapat menghapus pada pahala puasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsun yu'tirna shaim al-ghibah wan namimah wal kadhib wal yaminul kadhibah wan nadhru bisyarr. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa namu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya cintai dan saya hormati para sahabat Ar-Risalah dimanapun Anda berada, alhamdulillah bertemu lagi kita dengan bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan dilipat gandakan amal. Insya Allah kali ini saya akan membahas tentang 5 perkara yang dapat menghapus pada pahala puasa. Sahabat Ar-Risalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa sejatinya bukan hanya secara lahiriah saja, namun juga harus secara batiniah. Berpuasa kita harus menjaga seluruh anggota badan kita, karena jangan sampai kita berpuasa namun kita tidak mendapatkan nilai pahala puasa. Karena ada beberapa sebabnya sehingga banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan bahwa khamsatu asya'a yuhbitu shaum, al-kadhibu wal ghibah wan namimah wal yamin wal gomus wan nadru bisyarr. Yang artinya ada 5 perkara yang dapat menghapus pada pahala puasa. Yang pertama adalah berbohong, yang kedua adalah ghibah atau menggunjing, yang ketiga adalah namimah atau adu domba, yang keempat adalah sumpah palsu, yang kelima adalah melihat atau memandang syahwat. Yang pertama al-kadhib, yaitu berbohong. Ketika kita berpuasa namun senantiasa kita mengatakan perkataan yang tidak benar atau bahkan menyampaikan informasi yang tidak benar atau hoax di sosial media, maka hal itu dapat menghilangkan pada pahala puasa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan pada perkataan dusta tetapi justru dia malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan pada saat puasa. Maka jika ini dilakukan, kita berpuasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu akan menjadi sia-sia. Pahala itu tidak akan kita dapatkan. Pahala itu akan menghilang begitu saja. Maka dari itu kita harus menjaga lisan kita agar tidak. Yang kedua, al-ghibah, yaitu menggunjing, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Seringkali kita berpuasa namun selalu membicarakan keburukan atau aib orang lain, yang padahal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, dan janganlah ada di antara kamu
yang mengunci kepada sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang menyukai, yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati, maka kamu akan merasa jijik. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha. Yang ketiga, an-namimah, yaitu adu domba. Orang yang sedang berpuasa namun dia selalu mengadu domba atau menjadi provokator atau mengompor-ngompori orang lain sehingga menciptakan permusuhan atau perselisihan antara dua pihak yang awalnya biasanya tindakan ini diawali atau tindak lanjut dari injiman apapun motifnya, baik itu hanya bercanda atau memang mengambil keuntungan semata. Maka hal ini adalah sesuatu yang diharamkan, dan jika dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, maka itu dapat menghapus pahala puasa. Yang keempat, al-yaminul kadhibah, yaitu bersumpah palsu. Ketika ada orang yang berpuasa namun dia bersumpah palsu karena ingin menutupi suatu kebohongan, maka hal ini akan merusak atau bahkan menghapus pada pahala puasa, karena akan menimbulkan kedoliman dan akan merugikan orang. Yang kelima, an-nadru bis-sahwat, yaitu memandang dengan syahwat. Ketika orang berpuasa namun dia memandang dengan syahwat dengan birahi mereka, maka hal ini dapat mengurangi pahala puasa dan bahkan menghapus pada pahala puasa. Apalagi di zaman sekarang, di zaman modern ini, era digital semakin meningkat, banyak di YouTube atau sosial media yang menampilkan iklan-iklan yang tidak pantas untuk ditonton. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai menjaga pandangan kita agar tidak melihat sesuatu yang dapat menaikkan syahwat kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mata ini untuk melihat Al-Quran atau melihat kekuasaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mengapa kita mempergunakannya untuk maksiat? Apakah Allah tidak murka? Semoga Ramadan ini menjadi momentum kita untuk dapat menghindari dari 5 perkara ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Inilah orang-orang yang berpuasa namun tidak menjaga dirinya dari sesuatu yang bisa membatalkan atau menghapus pahala puasa. Oleh karena itu, mari kita jadikan puasa kita berkualitas di Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.